Nyai Zainia As'ad, penebar suluh jiwa. Nyai Zai merupakan sapaan akrab Nyai Hajah Zainia binti Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, putri sulung pasangan almarhum Kiai As'ad dan almarhumah Nyai Zubaidah itu lahir pada tahun 1944 di lingkungan Pondok Pesantren Jeranguan Omben, Sampang, Madura. Nyai Zai dari pihak abah, dari jalur sang kakek, masih mempunyai hubungan darah dengan Sunan Ampel. Sedangkan dari jalur sang nenek masih titisan darah Tumenggung Tirtonegoro atau Bintoro Saud, salah seorang bupati Sumeneb yang masih keturunan Pangeran Ketandur, cucu Sunan Kudus. Sedangkan dari pihak Umi, kakek Nyai Zai adalah Kiai Haji Baidowi, termasuk Bani Ahmad, Terah Raden Ahmad, ulama penyebar Islam di tanah Sampang, yang hingga saat ini anak cucu keturunannya membentuk ikatan keluarga Bani Ahmad Iqbah yang tersebar di Pulau Jawa dan Madura. Dari jalur nenek, Umi Nyai Zai termasuk titisan dari Raden Fatah Demak. Sebelum ke pesantren Sukorejo, Nyai Zai kecil hidup dan bergaul di lingkungan pesantren Jeranguan. Pesantren Sukorejo tempo dulu terkenal dengan markas para pejuang kemerdekaan. Kiai As'ad, sang abah, terkenal sebagai pemimpin pasukan Sabilillah dan Hizbullah. Di samping itu, Kiai As'ad mengumpulkan para bekas bajingan untuk tujuan berdakwah dan berjuang dalam wadah pelopor. Sukorejo juga dikenal sebagai tempat persembunyian para pejuang yang cukup aman. Banyak pejuang dan kiai karesidenan Besuki dan Madura yang mengungsi ke Sukorejo, terutama setelah agresi Belanda I. Di antaranya Kiai Zaini Mun'im, asal Madura, yang kemudian mendirikan pondok pesantren Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo, dan anaknya yang masih kecil Lora Wahid. Juga Lora Khuzin, Guluk-Guluk, Sumeneb, Kiai Junaidi Ponpes Bustanul Makmur, Genteng Banyuwangi, dan para tokoh Hizbullah dan Sabilillah lainnya. Saat itu, Sukorejo terkenal dengan sebutan daerah suci, atau ada pula yang menyebut kawasan tanah suci. Yang dimaksud tersebut, menurut Dr. Abdurrahman, adalah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Madura. Adalah sebagai kawasan terlarang bagi pasukan Belanda. Dengan kata lain, pasukan Belanda dilarang keras memasuki Sukorejo, walaupun untuk menangkap para pejuang tokoh kemerdekaan Republik Indonesia. Sayang sekali, kesucian Sukorejo sebagai daerah suci tidak bisa bertahan lama. Penggede Belanda mengetahui bahwa daerah tersebut tempat aktivitas para pejuang. Menurut Kiai As'ad, jumlah pejuang yang berlindung di Sukorejo saat itu sekitar 10.000 orang. Bahkan sebanyak 480 ekor sapi milik Kiai As'ad habis untuk konsumsi para pejuang. Setiap hari Kiai As'ad menyembelih 2 ekor sapi. Karena jumlah yang cukup banyak itulah, akhirnya aktivitas mereka tercium Belanda, dan kesucian Sukorejo mau tidak mau ternoda juga. Namun para pejuang sudah mencium rencana penyerangan itu. Dalam peristiwa itu, Kiai As'ad dan para tokoh pejuang lolos dari sergapan Belanda. Kiai As'ad mengungsi ke tengah hutan belantara. Serangan itu diperkirakan terjadi pada awal November 1948. Karena dirasa Sukorejo sudah tidak aman lagi, akhirnya Nyai Zai kecil dan uminya kembali mengungsi ke desa Jeranguan, sebuah desa terpencil di pedalaman di daerah pegunungan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura, tempat leluhur sang umi Nyai Zubaidah. Namun tidak ada keterangan yang pasti apakah peristiwa pengungsian tersebut terjadi setelah atau sebelum peristiwa penyerangan Belanda ke Sukorejo. Yang jelas, menurut pengakuan Nyai Zai kepada majalah Tabayun, ia mengungsi ke Madura. Dalam masa-masa itu, termasuk masa yang sulit dalam kehidupan Nyai Zai. Nyai Zai cilik makan seadanya dan hanya mempunyai 2 lembar pakaian. Agar tidak jenuh dan kelihatan baru, saya memberi zat pewarna biasa disebut dengan minter untuk pakaian itu. Kenang Nyai Zai. Menurut cerita, ketika di Jeranguan, Nyai Zai seringkali dibawa oleh makhluk halus
atau jin yang kerap menyerupai sang umi Nyai Zubaidah. Suatu malam, beliau diajak sang umi berjalan mengitari areal pesantren di Jeranguan sambil mengajaknya memetik bunga tanjung. Namun tak seberapa lama sang umi menghilang ditelan kegelapan. Begitu pagi harinya, hal itu diceritakan sembari menanyakan kepada sang umi mengapa semalam ia ditinggal sendirian. Sontak Nyai Zubaidah pun kaget. "Semalam aku tidak kemana-mana, aku ada di rumah. Aku Nyai Zubaidah." Saat itulah Nyai Zai tersadar kalau semalam ia dibawa oleh jin. Kisah lain yang dialami Nyai Zai dengan jin, beliau sering kehilangan barang-barang miliknya seperti arloji dan pulpen. Setelah dicari ke sana kemari, barang itu pun tak diketemukan. Sekonyong-konyong barang-barang itu jatuh dari atas persis di pangkuan Nyai Zai, padahal tak ada siapapun di situ. Sampai kapan Nyai Zai berada di Madura? Nyai Zai berada di Jeranguan sampai kira-kira berumur 10 tahun. Pada usia ke-11 tahun, ia menunaikan ibadah haji, dan pada usia 12 tahun, Nyai Zai menikah dengan Kiai Dhofir Munawar yang sebenarnya masih paman misanan. Kiai Dhofir adalah putra Kiai Munawar, adik kandung Kiai Syamsul Arifin, kakek Nyai Zai dari pihak abahnya, Kiai As'ad Syamsul Arifin. Nyai Zai belia sebenarnya masih ingin bebas bergaul dan bermain dengan teman-teman sebayanya. Ia tidak ingin secepat itu kawin, apalagi usia sang suami terpaut sekitar 20 tahunan dengannya. Karena itu, mahligai rumah tangga itu berjalan kurang harmonis selama 3 tahun. Saat itu, saya tidak mengetahui tata cara sebagai istri, alasannya kepada Nyai Quratul Faizah, putri sulungnya. Kiai Dhofir tetap tabah dan sabar menghadapi sang istri. Tapi sebagai manusia biasa, jarak 3 tahun itu cukup melelahkan juga. Akhirnya, ia mengutarakan problematika rumah tangganya itu kepada kakaknya, Kiai Syarbini Munawar. Kiai Syarbini memberi solusi agar Kiai Dhofir berangkat menunaikan ibadah haji. Setelah dari tanah suci itulah, Aba dan Umi merasa harmonis layaknya pasangan keluarga lainnya, tutur Nyai Uswatun Hasanah. Selain Kiai Syarbini, saudara Kiai Dhofir yang menjadi tempat curhatnya adalah Kiai Muhammad Ihsan yang semasa hidupnya biasa dipanggil Rahmat Ihsan, pemangku asrama Al-Iflah sebelah barat SMP 2 Ibrahim Skorjo. Soal kisah keharmonisan pasangan Nyai Zai dan Kiai Dhofir ini, ada cerita menarik layaknya sebuah drama percintaan Bollywood. Alkisah, setelah sekian lama Kiai Dhofir bersebar untuk mendapatkan cinta sang istri, Kiai Dhofir mengatur siasat pada saat kedua pasangan itu pergi ke Surabaya. Nyai Zai sengaja ditinggalkan naik becak sendirian di tengah kota. Kiai Dhofir pura-pura menghilang, namun terus mengawasi dari kejauhan. Sebagai seorang perempuan yang belum tahu arah di tengah kota besar, tentu saja Nyai Zai kebingungan dan ketakutan karena khawatir dirampok dan segala macam. Pada saat kegalauan yang tengah memuncak itulah, muncul sang Arjuna datang menyelamatkan Dewi Drupadi dari ketakutan. Sejak saat itulah, perasaan kewanitaan Nyai Zai yang butuh perlindungan seorang suami mulai terasa, dan bisa ditebak, benih-benih cinta pun mulai menyemai. Pasangan itu akhirnya diberi karunia 4 putri dan seorang putra, yaitu Quratul Faizah. Tazkiroh meninggal di usia 6 tahun. Uswatun Hasanah, Ummi Hani, dan Imdad Ibrahimi yang kemudian berganti nama Azaim Ibrahimi. Menapak rumah tangga bukan berarti akhir dari proses pendidikan. Malah bagi Nyai Zai, memasuki rumah tangga berarti memasuki dunia pendidikan yang sesungguhnya. Bahkan walau ia mempunyai anak pertama ketika berusia 15 tahun, ia masih bersemangat belajar di madrasah dan mengaji kepada sang suami. Nyai Zai termasuk murid pertama Madrasah Ibtidaiyah Putri di pesantren Sukorejo. Sebelum itu, belum ada madrasah sistem klasikal. Di antara guru-guru Nyai Zai adalah Ustadzah Fatimah Bindung yang kemudian menjadi besan, Ustadzah Surayah Jember,
Ustadzah Hafsah Sukorjo, dan beberapa ustadz lainnya. Secara informal, guru Nyai Zai adalah sang suami. Setiap waktu senggang ia belajar kepada Kiai Dhofir. Ia belajar beberapa kitab, terutama ilmu-ilmu alat. Sang suami juga mengajari beberapa wirid. Pengaruh Kiai Dhofir ini cukup besar bagi pembentukan karakter keilmuan Nyai Zai. Bahkan, satu-satunya orang yang mampu meluluhkan hati Nyai Zai ketika sedang marah adalah Kiai Dhofir. Pengaruh Kiai Dhofir yang lain adalah keahliannya dalam ilmu qiraah yang sekaligus ditularkan kepada sang istri tercinta. Sehingga Nyai Zai pun amat fasih membaca Al-Quran. Kiai Dhofir di samping alim ilmu fikih, beliau juga terkenal dengan ahli qiraah. Kata Kiai Afifuddin Muhajir yang mengenal Nyai Zai sejak ia berusia 8 tahun. Di samping Kiai Dhofir, guru informal lainnya adalah Kiai As'ad, sang abah sendiri. Kiai As'ad sering memberi aurat dan doa. Abah juga sering mengetes saya ilmu nahu, sorof, dan tasawuf. Jelas Nyai Zai. Di kelas, Nyai Zai tergolong murid yang amat menonjol dan vokal. Begitu pula dalam kelompok belajar yang anggotanya para ustadzah yang langsung dibimbing Kiai Dhofir. Nyai Zai tergolong yang paling unggul. Ia pernah juga mengoreksi bacaan kitab salah seorang ustadznya yang ia rasa kurang tepat. Dari dokumen buku tamrin milik Umi, beliau selalu mendapatkan nilai shahih atau angka 9. Ungkap Nyai Uswatun Hasanah, putra ketiga Nyai Zai yang saat ini menjadi pemangku asrama Nurul Qoni. Setelah tamat madrasah ibtidaiyah, Nyai Zai melanjutkan ke madrasah sanawiyah kemudian ke aliyah. Di bangku sanawiyah, Nyai Zai pernah berguru kepada Ustadz Subli, Ustadz Ahmad Jebung Bondowoso, dan Ustadz Ghazali Kangian Sumeneb. Sayangnya, saat itu masih belum ada rapot dan ijazah sebagai tanda bukti prestasi dan kelulusan belajar. Namun, yang jelas Nyai Zai tergolong murid yang paling menonjol keilmuannya. Dari kemenonjolannya, sewaktu masih belajar di bangku sanawiyah, Nyai Zai sudah mulai diperbantukan mengajar siswi MI. Di samping menjadi guru, Nyai Zai juga senang menjahit. Hampir setiap hari ia menjahit. Ia melakukan itu sebagai perkara mencari nafkah untuk menambah pemasukan keuangan keluarga. Nyai menerima pesanan menjahit dari para tetangga dan para ustadzah. Dari kebiasaan menjahit itulah, Nyai Zai juga menularkan keahlian. Dari kebiasaan menjahit itulah, Nyai Zai juga menularkan keahlian menjahitnya kepada orang lain melalui kursus. Tidak hanya itu, menurut penuturan sang adik, Nyai Makia As'ad, Nyai Zai juga menggoreng dan menjual kerupuk, mengolah petis ikan, dan menjual ikan-ikan pindang. Nyai Zai lah yang memproduksi dan mendistribusikan sendiri. Padahal, seandainya Nyai Zai mau menerima pemberian dan bantuan dari sang abah, ia tidak perlu melakukan itu. Namun, ia tidak mau. Ia ingin mandiri. Apalagi sang abah juga tidak ingin putra-putrinya bergantung kepada orang tua. Biar kalau saya sudah mati, anak-anak saya tidak menjual barang-barang peninggalan yang ada, tukas Kiai As'ad sebagaimana ditirukan Nyai Makiah. Nyai Zai juga senang memomong dan mengasuh adik-adiknya. Dari saking senangnya, Nyai selalu iri pada setiap pembantu atau khodam yang dipercaya oleh sang abah atau sang umi untuk mengasuh adik-adiknya. Ia juga sering mengajak famili-familinya makan bersama. Di mata anak-anaknya, Nyai Zai bukanlah termasuk seorang kutu buku. Namun ia kerap menyuruh khodamnya membacakan koran atau tulisan lainnya. Ia hanya mendengarkan. Barangkali karena Umi terlalu sibuk wirid, kata salah seorang putrinya. Nyai Zai juga mengikuti perkembangan melalui media televisi. Ia juga menyukai berbagai model kesenian. Misalnya, mobilnya cukup sederhana yang penting ada, sebab baginya yang penting manfaatnya, bukan merek atau sekedar gagah-gagahan, meski sebenarnya ia sangat mampu memiliki mobil mewah. Kesederhanaannya itu juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya pada pola makanan. Walaupun ia sebenarnya diberi rezeki kemewahan, tetapi ia lebih memilih menu sederhana dan lauk pauk ikan laut. Malah, ia menghidangkan makanan yang cukup lezat buat para tamu. Tidak peduli apakah tamu dari golongan pejabat atau rakyat jelata, semua diperlakukan sama. Nyai Zai sangat senang kalau makanan yang disuguhkan disantap habis oleh sang tamu.
Tutur Zainab salah seorang abdi dalam yang sering mendampingi Nyai Zai. Sebagai seorang ibu, Nyai Zai adalah sosok yang amat memperhatikan keadaan anak-anaknya. Ia merawat sendiri putra-putrinya. Dalam pandangan anak-anaknya, perlakuan sang umi sama kepada mereka. Tidak ada yang dianak emaskan atau terlalu dimanjakan. Dalam mengatur keuangan keluarga pun, beliau sangat hati-hati. Juga tidak pernah lupa menabung untuk putra-putrinya dengan tabungan sendiri-sendiri. Bahkan sebelum wafat, sebagaimana dituturkan Nyai Makiyah, Nyai Zai sudah menata pembagian harta warisan kepada anak-anaknya. Hal itu dilakukan demi tidak terjadi percekcokan dan segala hal yang berkaitan dengan harta waris. Sebab beliau sangat tidak senang apabila putra-putrinya mempersoalkan apalagi memperebutkan harta warisan. Nyai Zai sangat berperan dalam mendidik anak-anaknya. Ia sendiri yang mengajari mereka huruf-huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, hingga menulis. Setelah mereka lancar, baru ia menyerahkan pendidikan sang anak kepada suaminya. Ia juga mengajari anak-anaknya menulis dan membaca huruf Latin. Tidak hanya putra-putrinya yang beliau ajari, sang adik Kiai Fawaid juga hasil tempaan dari Nyai Zai. Pada bulan Ramadan, bukan berarti bulan liburan bagi anak-anaknya. Walaupun saat itu juga liburan madrasah, sehabis kenaikan kelas, anak-anaknya dan beberapa anak lainnya yang mau ikut, ia ajari beberapa mata pelajaran yang akan diajarkan pada kelas berikutnya. Puncaknya yang sulit ia lupakan, ia dan anak-anaknya ditinggal sang suami untuk selama-lamanya. Kiai Dhofir, sang suami sekaligus guru besarnya, telah wafat pada tahun 1984. Nyai Zai ingin kembali ke fitrahnya. Ia ingin bebas dan tidak terbebani dengan kewajiban sebagai seorang istri. Ia tidak berniat kawin lagi, meski kemudian menikah lagi dan Tuhan mempertemukannya dengan Haji Zahrawi Musa yang kesehariannya sebagai skripsi sang abah Kiai As'ad. Meski kemudian menikah lagi dan Tuhan mempertemukannya dengan Haji Zahrawi Musa yang kesehariannya sebagai sekpri sang abah Kiai As'ad. Sebagai manusia biasa, Nyai Zai juga mempunyai beberapa kelemahan. Kadang-kadang ia terpengaruh oleh omongan orang lain dan mendapat masukan yang salah, dan ia tidak mengecek lagi kebenaran informasi tersebut, walaupun ia juga kerap melakukan cross-check. Barangkali karena Umi tidak ingin seuzon kepada orang, papar Nyai Uswatun Hasanah. Selain itu, beliau juga kurang senang diungguli, sifat umumnya yang dimiliki oleh orang-orang dan pemimpin besar. Meski begitu, ia tidak segan-segan dan sering memuji orang lain. Yang jelas, Nyai Zai dengan segala kekurangan kelebihannya, ia memang manusia biasa. Ia dilahirkan, dibesarkan, dan meninggal di pesantren. Ia perempuan pesantren Tulen.